Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah. Dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah saya bisa kembali hadir di tengah-tengah kalian semua untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita memasuki bab ataupun topik tentang di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Di Gua Hira, tatkala usia beliau telah mendekati 40 tahun dan perenungan beliau sebelumnya telah memperluas jurang pemikiran beliau dengan kaumnya, beliau mulai suka berkhalwat atau menyendiri. Beliau biasa membawa roti dan bekal air menuju Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, yaitu sejauh hampir 2 mil dari Mekah. Gua ini merupakan gua yang sejuk, panjangnya 4 hasta, lebarnya 1,75 meter, 1,75 hasta, dengan ukuran diro al-hadid, hasta ukuran besi. Alhamdulillah saya pernah berkunjung ke Gua Hira. Beliau tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan, memberi makan orang miskin yang mengunjunginya, kadang-kadang keluarga beliau turut menyertainya. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungkan tentang keadaan kaumnya, juga tentang apa yang ada di balik kehidupan ini, berupa keagungan kekuasaan yang menciptakannya. Beliau tidak dapat tenang menyaksikan kondisi kaumnya yang masih terkungkung dalam keyakinan syirik yang usang dan segala persepsi mereka yang tidak lepas dari takhayul. Akan tetapi beliau tidak mengetahui thoriqoh, jalan yang jelas dan manhaj yang tertentu. Tidak ada suatu thoriqoh lurus yang membuat beliau tentram dan puas terhadapnya. Pilihan beliau untuk beruzlah merupakan suatu ketetapan dari tadbir atau skenario Allah terhadapnya, sebagai langkah persiapan untuk menerima perkara agung yang sedang ditunggunya. Suatu keniscayaan bagi jiwa siapapun untuk mencurahkan sebagian waktunya berkhalwat dan mengasingkan diri atau uzlah, jika hendak memengaruhi realitas kehidupan kemanusiaan untuk diarahkan kepada suatu pandangan yang lain. Demikian pula keharusan pemutusan jiwanya dari aneka kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan serta hal-hal duniawi lainnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur dan mempersiapkan beliau untuk menerima amanah yang agung dan mengubah wajah dunia serta meluruskan jalannya sejarah. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mengatur hal ini bagi beliau berupa uzlah sejak 3 tahun sebelum Allah menurunkan risalahnya kepada beliau. Beliau menjalani uzlah ini selama sebulan dengan jiwa yang suci sambil merenungi kegaiban yang tersembunyi di balik alam nyata, hingga tiba saatnya untuk berinteraksi dengan kegaiban itu tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenankannya. Jibril turun membawa wahyu. Tatkala usia beliau sudah genap 40 tahun yang merupakan puncak kematangan, dan ada pula yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus. Tanda-tanda nubuah mulai tampak dari balik kehidupan beliau. Tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar menyingsing. Mimpi itu termasuk salah satu bagian dari 46 bagian dari nubuah. Akhirnya pada bulan Ramadan, pada tahun ketiga dari masa pengasingan di Gua Hira, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menganugerahkan rahmatnya kepada penghuni bumi
memuliakan beliau dengan nubuah dan menurunkan Jibril kepada beliau dengan membawa ayat-ayat Al-Quran. Setelah meneliti dan mengamati berbagai indikasi dan bukti-bukti, memungkinkan bagi kami penulis ya untuk membuat ketetapan tentang hari itu, yaitu pada hari Senin malam tanggal 21 Ramadan bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya beliau saat itu sudah berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriah dan sekitar 39 tahun 3 bulan 20 hari berdasarkan kalender Masehi. Marilah kita dengarkan langsung penuturan Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha yang mengisahkan kepada kita kejadian ini yang merupakan berkas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang membuka tabir gelapnya kekufuran dan kezaliman sehingga dapat mengubah jalannya kehidupan dan meluruskan jalan sejarah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah ialah berupa mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya itu melainkan seperti fajar menyingsing. Setelah kejadian itu beliau suka berkhalwat di Gua Hira dan bertahanuts atau beribadah di sana pada malam-malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Beliau menemui Khadijah radhiyallahu anha lalu mengambil bekal seperti biasa hingga datanglah kebenaran atau al-haq ketika beliau sedang berada di Gua Hira. Hingga pada suatu ketika malaikat Jibril mendatangi beliau. Rasulullah SAW lalu bersabda, malaikat Jibril berkata kepadaku, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril kemudian memegangiku dan merangkulku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskanku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memegangiku dan merangkulku ketiga kalinya, lalu melepaskanku sambil berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah SAW lalu pulang dengan menggigil dan hati bergetar menemui Khadijah binti Khuwailid. Beliau berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Beliau pun diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Beliau bertanya kepada Khadijah, ada apa denganku ini? Lantas beliau menuturkan kisahnya dan mengungkapkan perasaan khawatir terhadap dirinya. Khadijah menenangkan beliau, sekali-kali tidak akan demikian demi Allah. Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sesungguhnya engkau menyambung tali silaturahim, memikul beban orang lain, memberi kepada orang yang miskin, menjamu tamu, menolong siapapun yang menegakkan kebenaran. Selanjutnya Khadijah membawa beliau pergi menemui Warokoh bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Warokoh adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis sebuah buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang yang sudah renta dan buta. Khadijah berkata kepada Warokoh, wahai anak pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu Muhammad. Warokoh bertanya kepada beliau, apa yang pernah engkau lihat, wahai anak saudaraku? Muhammad SAW lalu memberitahukan kepadanya apa saja yang telah beliau lihat. Warokoh lalu berkata kepada beliau, ini adalah An-Namus yang Allah telah menurunkannya kepada Musa alaihissalam. Seandainya saja aku masih muda pada saat ini, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW bertanya, benarkah mereka akan mengusirku? Benar, tidak seorang pun yang pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Seandainya aku mendapati masa itu, niscaya aku akan menolongmu dengan segenap jiwa ragaku. Kemudian tidak berapa lama Warokoh meninggal dunia, dan wahyu pun terputus, terjadi masa vakum. At-Tabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan yang intinya menjelaskan bahwa beliau pergi meninggalkan Gua Hira setelah mendapat wahyu, lalu menemui istri beliau dan pulang ke Mekah.
Adapun riwayat At-Tabari menyebutkan sekilas tentang sebab keluarnya beliau dari Gua Hira. Inilah riwayatnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun makhluk Allah yang paling kubenci melainkan penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandangnya keduanya. Beliau juga bersabda, yang paling ingin kujauhi adalah penyair atau orang yang tidak waras. Sebab orang-orang Quraisy senantiasa berbicara tentangku dengan syair itu. Rasanya ingin aku mendaki gunung yang tinggi, lalu menerjunkan diri dan dari sana agar aku mati saja, sehingga bisa istirahat dengan tenang. Beliau bersabda lagi, aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu. Tetapi di tengah gunung, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Katanya, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Aku menengadah ke langit, yang ternyata di sana ada Jibril dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah berseri. Kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit seraya berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Aku berdiam diri sambil memandangnya, bingung apa yang harus aku kerjakan, tidak berani melangkah maju ataupun mundur. Lalu aku memalingkan wajahku dari arah Jibril ke arah langit yang lain. Di sana tetap ada malaikat Jibril seperti yang kulihat. Aku tetap diam, tidak melangkah maju ataupun mundur ke belakang, sampai Khadijah mengirim orang untuk mencariku. Bahkan mereka sampai ke Mekah dan kembali lagi tanpa menemui hasil. Padahal aku tetap berdiri seperti semula di tempatku berdiri. Kemudian Jibril pergi dariku dan aku pun kembali pulang menemui keluargaku. Sesampai di rumah aku langsung duduk di paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. Wahai Abul Qasim, kemana saja engkau tadi? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga mereka sampai di Mekah, tetapi kembali lagi tanpa hasil, kata Khadijah. Kemudian aku memberitahukan apa yang telah kulihat. Dia berkata, bergembiralah wahai anak pamanku. Bersikap teguhlah. Demi zat yang jiwa Khadijah berada dalam genggamannya. Sungguh aku mengharapkan engkau akan menjadi nabi umat ini. Lalu dia bangkit dan pergi kepada Warokoh bin Naufal untuk memberitahukan perihal tersebut. Warokoh berseru, Kudus, Kudus, demi zat yang jiwa Warokoh berada dalam genggamannya. Sungguh telah datang An-Namus yang agung yang dahulu datang kepada Musa. Sungguh dia adalah nabi umat ini. Katakanlah kepadanya supaya dia berteguh hati. Lalu Khadijah kembali dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Warokoh. Tatkala Rasulullah SAW meninggalkan istrinya dan kembali ke Mekah, beliau bertemu dengan Warokoh. Kemudian dia berkata sesudah mendengarkan kabar tentang diri beliau. Demi zat yang jiwa Warokoh dalam genggamannya, sungguh engkau adalah nabi umat ini. Telah datang kepadamu An-Namus yang agung yang juga pernah mendatangi Musa alaihissalam. Nah teman-teman sekalian, sementara sampai di situ dulu sesi tentang ketika beliau pada usia 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul dan mendapatkan wahyu yang pertama kali surat Al-Alaq 5 ayat yang pertama ya. Dan kemudian besok akan saya lanjutkan ya, ketika wahyu mengalami masa vakum dan kemudian Jibril turun kembali membawa wahyu dan sekilas tentang macam-macam cara turunnya wahyu ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya yang membacakan, kalian mendengarkan ya, untuk mengetahui sirah nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.